Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang epistemologi hikmah muta'aliyah. Rasanya tidak pas atau kurang, ada yang kurang kalau membahas epistemologi Islam tanpa membahas epistemologi yang terakhir, yang diberi nama dengan istilah hikmah muta'aliyah, yang digagas oleh salah seorang pemikir yang cemerlang bernama Mullah Sadra, kelahiran di Iran. Hikmah muta'aliyah lahir atau sebagai penyempurna, teori penyempurna dari teori sebelumnya yang pernah ada, yang sudah ada sebelumnya, yang diberi nama atau diistilahkan dengan istilah Isyraqiyah yang digagas oleh Suhrawardi Al-Maktul. Kalau Isyraqiyah itu gabungan antara Irfani dan Burhani, maka lahirlah hikmah muta'aliyah yang menggabungkan ketiga teori dasar dalam Islam, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani. Meskipun demikian, apakah hikmah muta'aliyah itu tidak lepas atau luput dari kritikan bahkan tudingan kesesatan? Tentu tidak. Nanti kita akan membahas itu. Nah, secara bahasa, hikmah muta'aliyah itu dari kata hikmah dan aliyah. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Sedangkan muta'aliyah diambil dari kata ali yang berarti tinggi. Aliyah, hikmah muta'aliyah dapat kita maknai sebagai hikmah yang tinggi. Kenapa dimaknai sebagai hikmah yang tinggi? Salah satunya karena menggabungkan ketiga teori epistemologi dasar, ketiga epistemologi pokok di dalam Islam, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani. Kalau misalnya orang hanya menggunakan epistemologi Bayani, dianggap tekstualis, terlalu letterlek. Kalau hanya menggunakan teori Irfani, orang dianggap terlalu halu, ibaratnya terlalu halu ya. Kalau menggunakan epistemologi Burhani, seseorang dianggap tersesat atau dianggap berpikir terlalu liberal. Maka epistemologi hikmah muta'aliyah ini menggabungkan ketiganya. Meskipun demikian, Mullah Sadra tidak luput dari tudingan, kesesatan, atau bahkan dianggap sebagai ahli bid'ah dan dianggap keluar dari ajaran agama Islam yang baku. Oleh siapa? Tentunya oleh umat Islam sendiri waktu itu. Oleh sebagian ulama Islam sendiri waktu itu. Nah, ini menjadi catatan bagi kita juga bahwasanya memang umat Islam itu sebenarnya sampai detik ini, terutama dari masa kejayaan sampai sekarang itu, dari saat atau dari masa setelah kejayaan sampai saat ini, umat Islam itu berpikirnya cenderung juz'iyat atau lebih sempit, tidak universal memandang hazanah pemikiran Islam yang lain, atau bahkan hazanah pemikiran yang dianggap di luar Islam sekalipun, seperti itu. Kembali lagi kepada Sadra. Salah satu contohnya, ketika Sadra dianggap sesat karena pengejawantahan, karena statementnya, karena Sadra mengeluarkan teorinya atau pemikirannya, yaitu kepercayaannya tentang kesatuan sebuah realitas. Sadra meyakini bahwa segala ciptaan atau yang kita sebut sebagai makhluk, alam semesta, langit dan isinya, apapun itu adalah pada esensinya adalah ketunggalan. Ketunggalan segala sesuatu antara Khalik, sang pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Meskipun ini simplifikasi sederhana dari pandangan Sadra yang dianggap
keliru. Secara lebih spesifik dan detail, pemaparan teorinya tentu ada dalam buku dan karyanya Sadra yang berjudul Hikmah Muta'aliyah Al-Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah, itu tentang 4 perjalanan pemikiran manusia. Nah, setelah Sadra dianggap tersesat, Sadra mengasingkan diri dari kotanya. Sadra mengasingkan diri ke daerah kecil yang bernama Kahak di sekitar daerah Qum di Iran selama kurang lebih 15 tahun. Dan setelah itu Sadra kemudian keluar dari pertapaannya, keluar dari tempat perenungannya, dan diamanahi, dipercayai sebagai salah satu pendidik di sebuah lembaga yang ditunjuk langsung atau diperintahkan oleh seorang gubernur di Shiraz. Nah, Mullah Sadra bernama asli Sadruddin Ash-Shirazi atau Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Ash-Shirazi, yang lahir pada tahun 1571 abad ke-16 Masehi. Sadra itu dibesarkan atau terlahir dalam lingkungan keluarga yang layak. Kenapa saya sebut layak? Karena orang tuanya, ayahnya itu salah seorang gubernur. Jadi Sadra memiliki lingkungan untuk menumbuhkan pemikiran, untuk menumbuhkan potensi dirinya lebih baik. Dan juga kalau kita boleh akui ya, memang khazanah pemikiran Islam itu banyak lahir atau banyak terpelihara di daerah dari dulu, di daerah Iran, Irak, di daerah Baghdad itu ya. Salah satunya pemikir kita yang saat ini, Mullah Sadra itu. Nah, setelah Sadra, Muhammad bin Ibrahim ini atau yang kita sebut sebagai Mullah Sadra keluar dari perenungannya dalam waktu 15 tahun, kemudian beliau merumuskan atau menuliskan pemikirannya yang teoritis dengan tulisan-tulisan yang ilmiah, dengan tulisan-tulisan yang dapat dibaca sampai sekarang dalam karyanya itu Al-Hikmah Muta'aliyah Al-Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah. Misalnya tentang gagasan Sadra, tentang kesatuan realitas tadi itu, kesatuan hakikat. Yaitu pembahasannya tentang esensi dan eksistensi. Esensi dan eksistensi, tentang gradation of being atau tashkik al-wujud, tentang harakah jauhariyah, dan tentang kesatuan antara subjek dan objek yang mengetahui, al-ittihad, al-aqil wal ma'kul. Pemikirannya tentang kesatuan, eksistensi dan esensi, menurut Sadra, yang ada, yang hakikat itu, yang sejati itu adalah eksistensi, bukan esensi. Contohnya seperti apa? Esensi itu adalah nilai yang terkandung atau yang ada di balik sebuah benda, katakanlah. Sedangkan eksistensi itu adalah tampakan material yang dapat kita lihat, yang dapat kita indera. Misalnya, katakanlah sebuah HP, handphone, eksistensinya ya benda itu, sedangkan esensinya dia misalnya alat komunikasi. Yang hakikat itu adalah eksistensi, meskipun nanti tidak bisa dilepaskan dari yang dikatakan sebagai harakah jauhariyah, sebuah pergerakan terus-menerus, sebuah penciptaan atau perubahan terus-menerus. Misalnya,
Saya sebagai manusia, kita sebagai manusia, alam semesta sebagai makhluk, ternyata dalam yang waktu saat ini kita dengan waktu yang kemarin, waktu yang akan datang, atau waktu yang lalu itu selalu berubah. Selalu memiliki perubahan secara eksistensial, secara penciptaan, tajdidu al-khalaq, atau pembaharuan penciptaan. Eksistensi itu adalah sebuah kenyataan yang benar atau adalah sebuah hakikat, ya. Maka tidak bisa dilepaskan juga dari persoalan lama perdebatan seorang Ghazali dengan para filosof, yaitu tentang qadimnya alam misalnya. Qadimnya alam dan qadimnya Tuhan. Kalau para filosof mengatakan alam itu adalah qadim, Tuhan juga qadim karena alam diciptakan dari yang qadim, maka mustahil alam itu tidak qadim. Nah, di sini diterangkan secara detail atau dikupas secara halus oleh Sadra, bahwasanya meskipun alam semesta itu qadim atau kekal, tetap dia berubah sebagai ciptaan yang disebut sebagai tajdidul khalq atau pembaharuan, perubahan sebuah ciptaan terus-menerus. Kita yang saat ini dengan kita yang tadi, kita yang kemarin, alam semesta yang sekarang dengan alam semesta yang kemarin dan seterusnya, itu selalu mengalami perubahan. Katakanlah sebuah kayu dibakar akan menjadi abu. Itu sebuah tajdidul khalq atau penciptaan yang baru. Bukan mengalami ketiadaan, tapi lahir sebagai ciptaan yang baru. Kan seperti itu. Nah, kemudian tidak bisa dilepaskan dari apa yang dinamakan sebagai harakah jauhariyah, gradation of being. Cahaya itu sebagai apa? Tuhan, Allah itu sebagai sebuah cahaya yang mutlak keberadaannya. Diibaratkan seperti itu. Sedangkan segala makhluk, segala ciptaan ini adalah cahaya yang nisbi atau benda material yang tampaknya ada karena sinaran oleh cahaya, karena gradasi cahaya. Tergantung nanti setiap materi, setiap ciptaan ada makhluk material, ada cahaya, ada malaikat, ada alam ruh dan semacamnya. Sebuah ciptaan itu nanti tergantung intensitas dari cahaya atau kedekatan terhadap sumber cahaya yang mutlak. Nah, di antara cahaya yang mutlak dan gradasi cahaya yang dapat dipahami atau dipantulkan karena cahaya yang mutlak ini, itu adalah cahaya yang nisbi. Meskipun itu eksistensial, itu juga hakikat, tetapi mengalami tajdidul khalq, seperti itu, perubahan. Nah, harakah jauhariyah ini penting untuk kita maknai, bukan hanya sekedar dalam penciptaan semesta juga sebenarnya. Meskipun dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, ketika kita secara spiritual semakin dekat dengan sumber cahaya, menurut teori ini, kita mendapatkan cahaya atau kebenaran yang diberikan, yang dipantulkan, yang disinari, yang disorot oleh cahaya yang mutlak itu dengan lebih optimal atau dengan lebih akurat. Maka dari itu dikatakanlah sebagai tashkik al-wujud, gradation of being. Meskipun berbeda-beda yang di antara cahaya mutlak sampai pada yang paling gelap itu berbeda-beda, tapi pada hakikatnya dari yang satu. Hakikatnya adalah satu, yaitu sang cahaya mutlak atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian tentang al-ittihad, al-aqil wal ma'kul,
kesatuan antara subjek dan objek yang diketahui. Ya kalau kita memahami inti dari pemikiran sadra, kesatuan sebuah realitas itu, insya Allah kita akan memahami tentang harokah jauhariyah, tentang gradation of being itu, tentang pergerakan sebuah jauhar sebagai sebuah makhluk. Sebagai sebuah makhluk semuanya, terkhususnya manusia, itu bergerak menuju cahaya yang mutlak. Nah, maka dari itu, gagasan Mula Sadra dianggap sebagai hikmah yang tinggi atau kebenaran yang tinggi, karena tidak melepaskan cara berpikir, dasar, pokok, landasan, fondasi cara berpikirnya pada 3 pendekatan. Dia tidak hanya mengambil dari Bayani, tapi dia juga menggabungkan Irfani dan Burhani, seperti itu. Menggabungkan antara tekstual, nakal, misalkan Al-Quran dan hadis, dengan kecerdasan intuitif atau irfani, ilmu huduri, dengan cara berpikir kognitif, kemampuan kecerdasan berpikir filosofis. Seperti itu. Nanti lahirlah cara berpikir hikmah muta'aliyah. Tapi kalau kita renungkan, rasa-rasanya memang untuk orang-orang yang awam, artinya tidak belajar ilmu pengetahuan, sangat sulit untuk bisa paham, apalagi mengaplikasikan cara berpikir keilmuan seperti ini. Tetapi apabila kita ingin berkembang, mau tidak mau, kita harus menuntut diri dan terus belajar. Toh juga belajar itu di dalam Islam diwajibkan. Yang diwajibkan itu bukan hanya sholat dalam tanda kutip ya, tetapi belajar itu juga sangat wajib, jelas-jelas. Makna kata khalaqal insana illa liya'budun, termasuk nyari ilmu itu juga bagian dari ibadah. Bekerja karena Tuhan pun juga termasuk ibadah, apalagi nyari ilmu ya. Ibadah bukan hanya yang selalu di tempat ibadah saja. Ibadah itu fi kulli makan, di semua situasi dan tempat, seperti itu ya. Ini saja dari saya tentang hikmah muta'aliyah, pemikiran Mula Sadra, yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya secemerlang apapun pemikiran kita, sebagus apapun niat kita, sekomplit apapun cara berpikir kita, ternyata tidak lepas, masih belum lepas dari tudingan pensalahan atau tudingan bid'ah, tudingan salah, tudingan tersesat dari orang lain, bahkan dari internal umat Islam itu sendiri. Maka benarlah seperti apa yang dikatakan oleh penyair Tunisia misalnya, bahwa umat Islam itu memang umat yang takut terhadap perbedaan. Nahnu mujtama'un yakhaful ikhtilaf, ikhtilaful fikri yu'zina. Perbedaan pemikiran itu membuat kita bertikai, bahkan perbedaan jenis kelamin pun kita bertikai. Misalnya dalam teori gender yang akhir-akhir abad postmodern ini lahir gitu kan. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.